Halo, selamat sore Tech People. Ya, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah berkesempatan untuk hadir, yang sudah berkesempatan untuk join di live IG kami yang bernama Sapiens Lightning Talk. Nah, kalau yang disingkat itu XLT. Nah, saya menjelaskan sedikit. XLT itu adalah di mana kita melakukan sharing atau diskusi atau ngobrol-ngobrol santai lah. Kita ngobrol-ngobrol santai terkait dunia teknologi. Nah, ini dilakukan rutin oleh IG Sapiens Teknologi Indonesia. Nah, di sini kita akan melakukan topik yang ya seputaran tentang teknologi lah ya, tentang teknologi selama 30 menit ke depan. Nah, ya semoga saja rekan-rekan masih semangat ya, masih ingin mencoba untuk mendengarkan kami ya. Oke. Sebelum saya mulai masuk ke dalam materinya, mungkin kalau nanti pada saat membahas materinya, kalau jika ada yang ditanya-tanya, yang ingin ditanyakan, bisa langsung saja ya tulis di kolom komentar. Itu dia maksud saya. Oke. Ya, mungkin bisa perkenalan dulu. Saya di sini namanya Ari Jalutri Utomo. Nah, di Sapien ini saya sebagai software engineer. Namun di live ini mungkin saya dijadikan sebagai host ya, yang akan menanyakan banyak tentang topik yang akan saya bawakan di sini. Nah, di sini ada rekan saya, siapa? Saya Angelia Hartono sebagai junior AI engineer di Sapiens. Oke, nah di sini ada narasumber yang akan saya banyak tanyakan tentang AI ya. Nah di sini saya akan membawakan topik hari ini. Topik hari ini adalah tentang exploring the hottest AI trend di 2024. Nah, itu dia tuh. Mumpung awal tahun ya, Januari. Masih panas-panasnya nih. Masih panas-panasnya ya kan, di mana di sebelumnya di tahun kemarin ya, di 2023 itu kan booming banget ya, booming banget. Baru mulai naik kan, orang baru tahu gitu betul. AI gimana gitu ya. Di 2023 AI apalagi yang namanya itu ChatGPT, BAR ataupun ada DALL-E ya. Nah, itu tuh yang sangat booming banget tuh AI itu. Nah, di 2023 kemarin, padahal setahu saya itu ChatGPT itu kan padahal diluncurkan di 2022. Tapi boomingnya di 2023 kemarin. Nah, sekarang kita akan membahas di 2024 ini apa sih yang bakal booming dan akan bakal terjadi, berkembang dan terjadi di 2024 ini. Oke. Tapi sebelumnya di tahun 2023 lu udah pakai AI juga nggak sih sebelumnya di pekerjaan lu gitu? Apa sih AI yang biasa lu pakai gitu? Untuk apa gitu? Kalau AI yang sebelumnya pernah gue pakai di 2023, mungkin dari tim saya itu kan, karena tim saya ini mengatasi tentang tools yang ada di Microsoft, yaitu Power Apps, Power Automate gitu kan, Power Platform lah. Nah, di situ kami pernah melakukan R&D, Research and Development, terkait OCR. Nah, apa itu OCR? OCR itu adalah Optic Character Recognition. Nah, itu OCR. Maaf ya, saya rada-rada bahasa Inggris gimana ya gitu ya. Nah ya, pokoknya dari OCR, di mana itu saya melakukan R&D. Nah, kalau di Microsoft itu sendiri, dia itu namanya AI-nya itu AI Builder.
Nah, kalau sekarang di tahun ini diganti namanya jadi AI Hub. Nah, itu kita AI dari Microsoft itu kita menggunakan itu untuk melakukan OCR, di mana kita melakukan OCR di file invoice. Jadi itu bisa ngebaca invoice gitu. Betul. Udah ada banyak invoice terus dimasukin ke aplikasinya gitu ya. Ya, jadi dari kita buat automationnya dulu dari Power Automate. Kita buat automationnya di mana kita input file-file invoice-nya berbentuk ada PDF gitulah atau semacamnya. Kita PDF kita masukkan ke dokumen library yang ada di SharePoint. Kita masukkan. Nah, itu mungkin ya ini namanya invoice ya, pasti banyak lah ya. Ada sekitar 50 lebih, ada 100 lebih. Nah, itu kita masukkan ke dokumen library. Nah, itu dimana kita buat automate-nya, dimana kita itu bakal nge-trigger automate-nya untuk berjalan ketika masuk. Nah, ketika sudah masuk, nah itu dia tuh nge-get file-file yang ada di dokumen library tersebut. Nah, ketika sudah nge-get, baru tuh OCR itu berjalan. Nah, itu simpelnya. Tapi sebelumnya OCR itu kan kita melakukan trainingnya dulu di OCR-nya itu sendiri kan. Misalkan di satu invoice itu memiliki 3 lembar gitu, 3 sheet gitu kan di satu PDF. Nah, itu kita train dulu di mana yang invoice itu template-nya bakal seperti itu terus kan. Misalkan ada 4 atau ada 3 atau ada 2 gitu. Nah, itu kita train dulu agar OCR itu membaca dengan tepat gitu. Tapi lama nggak sih prosesnya dari awal sampai lu selesai projectnya gitu? Kalau untuk prosesnya itu nggak juga sih, nggak terlalu lama. Walaupun memang ini hanya untuk biar tidak dilakukan secara manual. Ya kayak ibaratnya di satu perusahaan itu memiliki karyawan lebih dari 100. Kalau kita lakukan manual, ibaratnya ada invoice PDF nih. Kita pengen input nih. Satu-satu ya. Ibaratnya kita pengen input nih ke Excel, ibaratnya gitu aja. Ada 100. Nah, itu kan takes time kan dan butuh tenaga juga manusia. Nah, di sini kan kita dengan ada tools dari Microsoft ya, dari Power Automate, dan di mana itu bisa diintegrasikan dengan AI Builder untuk membaca OCR-nya, untuk melakukan OCR-nya. Nah, itu kan ya, ibaratnya jadi tidak membuang-buang tenaga lah ya kan. Nah, ya dari situ jadinya bisa mempermudah kita lah, seenggaknya kita jadi bisa melakukan pekerjaan yang lain. Itu gitu. kan juga salah satu tujuan dari AI ya, untuk memangkas waktu, mempercepat proses gitu kan ya. Itu bisa jadi mempermudah ya. Intinya saya pernah di tim kami pernah melakukan R&D ya, dari Microsoft itu kita menggunakan AI Builder dan juga ya saya juga pernah sih menggunakan kayak ChatGPT, BART ya untuk research yang lain gitu, pengertian lain dari situ. Mungkin kalau dari Kak Angel mungkin aku bisa ngeliat kalau misalnya sebelumnya ya lumayan umum juga sih ya, kayak ChatGPT, BART gitu kan, untuk kayak misalnya DALL-E lah, atau bikin PPT lah, atau untuk sekadar untuk nanya-nanya gitu. Cuma kita kan yang mau kita lihat kan potensinya di 2024 ini kan gimana gitu, terutama yang chatbot. Nah, chatbot itu kan sesuatu yang sudah sangat umum sekali kan sekarang kan. Apalagi itu bisa sekarang tuh kayak udah banyak perusahaan-perusahaan misalnya seperti Microsoft itu udah membuat chatbot itu seperti produk mereka. Jadi kayak semua orang tuh sebenarnya bisa bikin chatbotnya sendiri gitu. Bahkan kita sendiri tuh bisa gitu, tinggal ngasih data misalnya FAQ tentang perusahaan atau tentang apa gitu. Nah, itu tinggal dikasih ke chatbot dan chatbotnya itu udah bisa kita pakai untuk bertanya dan menjawab pertanyaan seputar misalnya perusahaan kita sendiri gitu. Nah, itu tuh pasti itu bakal dipakai oleh banyak perusahaan atau banyak orang gitu di tahun 2024 ini, karena ya pengaplikasian yang mudah dan datanya juga mudah gitu. Nah, ini menarik karena apa? Karena semakin berkembang ya. Jadi tadi kata Kakak Angel, kita bisa buat chatbot itu sendiri ya, menarik ya.
bakal kita bahas di topik ini ya, di live ini. Oke, mungkin kita masuk ini ya, pertanyaan. Karena saya sebagai host dan narasumber, ya. Oke. Nah, yang pertama nih, karena memang judul kita adalah kita mengeksplor apa sih yang bakal booming nih, yang bakal booming di 2024 nih. Nah, menurut Kakek Angel nih, dari 2023 yang sebelumnya udah booming tentang chatbot ya seperti itu. Nah, di 2024 nih, apa sih yang bakal dari AI ini gebrakannya yang bakal boom gitu kira-kira? Menurut gue ada beberapa ya, soalnya AI ini kan lingkupnya kan gede banget kan, bukan cuma chatbot atau bukan cuma language gitu, tapi bisa juga dari computer vision gitu. Jadi orang tuh juga bisa pakai buat misalnya mobil yang otomatis, mobil yang pintar lah gitu. Kan banyak kan udah aplikasinya mobil yang udah bisa jalan sendiri, udah bisa parkir sendiri, ataupun robot yang udah bisa jalan sendiri di pabrik gitu. Nah itu kayaknya sih bakal berkembang banyak gitu dan orang tuh baru bakal banyak pakai di tahun 2024 ini. Selain itu juga kayak generate AI yang buat generate image, generate konten, kayak misalnya tadi yang DALL-E lah, ChatGPT itu kan juga bisa dipakai untuk generate gambar, video ataupun audio ataupun apalah, itu udah banyak banget dan itu kan bakal booming banget untuk di dunia kreatif gitu, kayak content creator atau dunia marketing. Mungkin itu kan bakal sangat membantu banget karena orang nggak usah capek-capek lagi ngeditin satu-satu atau mikirin konten yang gimana-gimana gitu, kayak tinggal minta dan mereka bisa nge-generate hasil-hasil yang unik dan kreatif gitu untuk kita gitu. Itu sih. Sama mungkin di sisi cyber security itu bakal malah jadi challenging ya, karena semakin banyak orang-orang yang bisa, bahkan itu kan AI itu kan bisa dipakai dalam konotasi negatif, dia bisa dipakai buat bantuin gue udah bikin malware, bikin cara nge-hack, itu kan juga bakal berpotensi untuk susah di sisi cyber security gitu kan. Kalau banyak sih itu. Niatnya yang nggak baik itu ya bisa juga ya, karena emang dia nyari apa aja juga ya di situ. Gue juga udah pernah lihat gitu, soalnya untuk kayak AI yang untuk bisa bantu kita tuh bikin malware atau sebagainya gitu. Nah itu tuh bahaya banget sih. Jadi itu juga mungkin yang bakal booming juga bisa di dunia etik atau legal untuk AI-nya ya, kayak regulasi untuk AI-nya gitu. Nah dari situ tuh, dari regulasinya ya. Nah jadinya kemungkinan apa aja sih yang bakal berkembang nih menurut Angel dari yang sudah ada kan, kayak ibaratnya kalau yang sebelumnya yang sudah ada ini kan kayak kita bisa mau nyari, kalau niat kita yang baik ya pasti kita research lah apa yang untuk ilmu kita tentang hal baik. Kalau misalkan ke arah yang negatif nih ya kan, nah itu karena bisa dicari juga gitu loh, karena kan ya apa aja yang kita bisa cari kan. Nah menurut Kakek Angel nih di 2024 ini apa sih nih yang bakal dikembangkan dari apa yang sudah ada, dari AI yang sudah ada gitu? Kalau untuk dikembangkan ya mungkin dari sisi algoritmanya ya, kita tuh bisa, jadi orang tuh biar bisa kritis, jadi dari sisi AI-nya tuh mungkin developernya itu juga bisa mengembangkan model yang bisa di-explainable gitu, jadi orang tuh ngerti ini cara kerja modelnya gimana, maksudnya prosesnya gimana, data yang dipakai apa dalam membentuk model itu. Jadi orang tuh yang pakai juga bisa jadi lebih responsibel lah dan lebih selektif gitu. Jadi orang tuh bisa ngerti gitu. Jadi udah disediakan yang biar tidak mencari hal-hal aneh gitu mungkin ya. Nah mungkin kalau misalkan dari dari regulasi nih, dari regulasi misalkan dia ingin membuat sesuatu tapi dicarinya di ChatGPT ini, di ChatGPT dia nyari. Nah tapi pasti nggak cuma pemikiran dia yang dia punya gitu, pasti kan orang lain pasti punya gitu. Kayak contohnya ada satu orang mau buat lagu tentang cinta gitu di chatbot itu ya, di chatbot itu dia menggunakan AI gitu kan. Nah akhirnya dia terinspirasi tuh dari situ. Nah terus ada juga nih orang lain
yang mau buat juga gitu. Nah itu gimana tuh kan tentang regulasinya gimana tuh menurut Kakak Angel? Apakah nantinya bakal dikembangkan tentang regulasi itu, tentang kelegalan nanti ChatGPT gitu, tentang hak ciptanya tuh menurut Kakak Angel tuh gimana? Itu bisa dilihat dari beberapa mata sudut pandang ya kali ya. Nah dari sisi pengembang chatbotnya itu sendiri kan juga harus bikin nih regulasinya atau pasal-pasalnya gitu. Misalnya data yang dipakai juga harusnya nggak bisa langsung mentah-mentah dipakai oleh orang itu sendiri gitu. Maksudnya harus diproses lah atau diverifikasi sendiri gitu. Dari sisi yang pengembangnya juga harus bisa bikin regulasi itu gitu. Nah dari kita yang makainya pun juga harus sadar gitu. Ini kan maksudnya dibuat oleh chatbot gitu. Kalau misalnya kita mau bikin lagu kan harusnya original dari kita sendiri gitu. Nah, kalau misalnya mau nyari ide pun mungkin kita bisa improvisasi sendiri gitu. Cuma idenya aja yang diambil, tapi mungkin kata-kata atau intonasi atau apanya gitu ya itu semuanya dirubah gitu sesuai sama kita gitu. Ya betul. Nah itu mungkin dari pemerintah atau dari badan yang bakal mengurus tentang AI ini kedepannya juga bisa membuat regulasi yang seperti itu. Itu juga agak ada konflik gitu sih mungkin tentang regulasi AI itu. Ya mungkin ya di 2024 ini ya semoga aja bisa diperhatikan ya untuk hal itu karena lebih detail mungkin. Takutnya ya kan ada suatu hal yang bertabrakan lah gimana lah tentang AI. Karena kan di AI ini kita bisa nyari apa aja kan, semua orang pun bisa menikmati hal tersebut gitu. Kemarin aja ada orang yang penulis novel nih katanya, novelnya udah diterbitin tapi dia baru ngaku ini novelnya gue bikin pakai AI loh gitu. Nah itu kan juga agak kontroversial gitu beritanya. Jadi orang juga bingung nih sebenarnya boleh apa enggak sih gitu. Oh, nah itu udah kejadian kan malahan kan kasusnya. Nah itu harusnya bisa dikembangkan sih. Cepat atau lambat itu pasti ada sih. Harus diperhatikan juga ya berarti ya dari situ ya, itu akan ya semoga aja di 2024 ini bisa dikembangkan untuk hal tersebut ya. Lebih jelas lah gitu. Nah, oke, kita lanjut ya ke pertanyaannya. Nah, apakah AI bisa menggantikan manusia dengan semakin berkembangnya AI ini? Menggantikan manusia enggak semuanya ya, tapi pasti di bagian-bagian tertentu ya. Kayak misalnya tadi contoh yang Kak Jalu tadi bilang aja yang OCR itu kan awalnya kan sebelum ada teknologi OCR itu kan orang secara manual nih ngeliatin invoice-nya satu-satu, nyatetin, dimasukin di Excel gitu. Nah, tugas-tugas yang repetitif gitu sih menurut saya yang bakal tergantikan gitu. Oh, iya, makanya kita sebagai manusia juga harus bisa mengembangkan diri lah untuk jadi lebih kreatif gitu. Ya benar-benar itu. Gimana gitu. Mungkin kalau untuk hal-hal repetitif ya bisa dikurangin lah, bisa diminimalisir lah ya, biar nggak capek aja sih. Ya seenggaknya membantu ya, bukan menggantikan. Orang itu kan mungkin bisa diposisikan di tempat yang lain, misalnya yang lebih memakai kreativitas dia gitu. Kan kalau misalnya kerjaan repetitif juga itu nggak begitu memerlukan pemikiran atau sih karena ya gitu. Yang itu aja gitu. Sebenarnya bisa lah ini harusnya dibuat automation gitu. Oke. Nah, sekarang ada pertanyaan dari siapa? Kakak Henrich Tanzino. Nah, ini ada pertanyaan. Kak Angel, pengaruh perkembangan AI terhadap persaingan bisnis seperti apa? Apakah menjadi lebih sulit? Nah, atau apakah menjadi lebih sehat atau tidak? Ini juga menarik nih, pertanyaannya menarik nih. Terkait sama apa tuh? Yang punya bisnis itu sendiri ya, mau menggunakan AI itu untuk hal yang mengembangkan bisnisnya, kayak misalnya tadi di bagian kreatif gitu ya, mungkin dia bisa pakai AI itu untuk generate konten-konten yang lebih kreatif untuk masarin bisnis dia, atau dia nggak mau pakai AI atau dia belum mengenal AI gitu, jadi dia juga belum mengerti gitu pemanfaatannya gimana gitu. Nah itu kan juga tergantung sama orangnya sih, bagaimana dia memanfaatkan si AI itu. Balik lagi, ada orang yang melihat perkembangan teknologi itu kan sebagai hal yang negatif, mungkin karena dia belum paham gitu cara makainya gimana.
Kalau jadi menurut Kak Jalu gimana itu? Nah, kalau menurut saya sih karena kalau di sisi bisnis ya, di sisi bisnis itu ataupun yang tadi diterangkan Mbak Angel tentang apa yang dibuat kayak misalkan karya cipta gitu kan. Nah, itu emang seharusnya dalam tanda kutip harus dijadikan sebagai rekomendasi saja sih. Ujung-ujungnya tetap ujung-ujungnya tetap. Nah, seenggaknya itu kita biar biar ada ini aja sih, biar keluar ide aja gitu, nggak kayak stuck di situ aja. Kadang kan bisa main blog gitu ya. Jadi kita butuh itu gitu loh, butuh kayak rekomendasi biar kita terbuka lah ide kita. Itu aja sih sebenarnya, biar kita lebih terbuka aja. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih dari @src_034. Kak Angel, Kak Angel, apakah ada cara gampang untuk membedakan hasil karya asli dengan AI? Kalau cara gampang sih setahu saya ada ya tools-tools yang online gitu yang misalnya untuk membandingkan hasil tulisan ChatGPT sama hasil tulisan orang itu kan bisa dicek pakai apa ya namanya tuh? Gue lupa. Soalnya ada kayak persentase apakah dia itu bikinan bot atau enggak, itu bisa sih sebenarnya. Ada tools-toolsnya, cuma emang mungkin itu toolsnya juga nggak begitu akurat gitu karena agak sulit juga ya, mungkin bisa dilihat dari tata bahasanya. Tapi kalau misalnya ada orang yang emang bahasanya bahasa ngomongnya itu mirip dengan ChatGPT kan itu juga agak sulit ya, takutnya didetek sebagai bot. Kalau misalnya cara gampang sih ada ya beberapa tools dari website biasanya ada gitu. Cuma kalau misalnya yang dicari itu akurasinya itu yang agak sulit sih menurut saya bedainnya gitu kan. Nah, iya sih itu. Kita tulisan orang sama ChatGPT aja kan maksudnya susah gitu kan mau bandinginnya gitu. Kalau benar-benar jiplak sih ya seharusnya kelihatan nggak sih? Iya, kalau benar-benar jiplak ya. Cuma kalau itu buat sebagai ide kita, ada hal-hal yang ditambahkan lagi atau di bagian sini kan udah susah juga kan didetek gitu. Ya ada yang dirubah gitu kan, itu udah sebenarnya itu udah sulit sih untuk itu tebak. Nah, ada pertanyaan lagi nih dari @bintang Eka Putra. Kok nggak ada Kak Angelnya lagi ya? Kak Angel harusnya gitu lagi dong. Kak Angel ya. Saya yang Kak Angel ya. Kak Angel. Ini berarti Kak Jalu ini. Mungkin atau Kak Jalu ya ini pertanyaannya ya. Tadi ini pertanyaannya tadi sempat di-mention AI bisa untuk generate gambar atau video. Nah, menurut kakak nah ini berarti Kak Jalu juga ditanya ini. Menurut kakak-kakak, jika ada produk yang memakai aset hasil generate AI itu diperbolehkan terlepas dari tujuannya untuk komersil atau bukan gitu. Jadi ya intinya sih tadi kan kita membahas tentang gambar atau video ya. Jadi menurut kakak-kakak nih ya, menurut kakak-kakak hasil generate dari AI itu diperbolehkan atau enggak? Nah, gimana tuh yang tadi kita bahas tuh? Gimana ya? Mungkin itu sama aja balik ke yang bikin modelnya sih, tujuannya tuh untuk apa? Apakah mereka membolehkan itu untuk dipakai mentah-mentah gitu untuk orang lain atau bukan? Soalnya setahu saya misalnya untuk model-model AI yang sekarang itu mereka tuh ngambilnya dari data-data yang juga open source gitu. Maksudnya orang kalau open source gitu kan berarti mereka udah rela gitu data mereka dipakai gitu untuk apapun gitu. Nah, jadi kalau misalnya developernya itu ngambil data yang open source berarti outputnya juga bisa kita pakai gitu secara open gitu. Tapi kalau misalnya developer modelnya itu ngambil datanya dari yang misalnya source yang ada polisinya masing-masing gitu yang nggak boleh di open gitu, nah itu yang baru itu bakal bermasalah sih, nggak boleh dipakai secara bebas sih ke depannya. Itu juga makanya masih agak abu-abu sih di zaman yang sekarang ini, yang masih regulasinya tuh masih belum jelas banget gitu menurut saya gitu. Karena emang baru diciptakan juga, jadi ya mungkin ya terkait regulasi perundang-undangan ya mungkin
masih apa namanya, masih belum ada mungkin ya. Saya juga belum tahu sih untuk hal itu. Mungkin karena emang ini baru juga kan ya ini. Ya kalau dari apa namanya, kalau dari saya sih, bentar, saya ingin tanyakan, berarti kalau apa namanya, kalau AI itu dia mengambil hal-hal yang ini ya berarti open source gitu. Kalau emang dia Itu- ada hak ciptanya atau ada copyright-nya itu dia nggak akan ngambil atau gimana? Nah itu tergantung tadi sama developernya, kan ada yang emang ngambilnya yang open source gitu. Kalau open source berarti ya outputnya boleh dipakai gitu. Tapi kalau misalnya mungkin ada developer yang ngambil dari yang nggak open source, nah itu yang agak sulit ya. Tapi biasanya mereka ada bikin apa tuh kayak polisi-polisinya mereka sendiri sih. Biasanya mereka tulisin gitu. Cuma mungkin kita langsung pakai aja gitu, nggak baca dulu. Ya mungkin kalau kita ya baiknya ya seenggaknya ya kita bayangin aja sih kalau kita bikin karya, kita bagikan ke orang lain. Atau kita juga bisa mencantumkan misalnya ini generated by AI atau gimana gitu, biar orang tuh nggak salah. Ya, Biar orang tuh juga tahu. biar nggak dianggap itu karya kita sendiri juga ya. Ya kalau dibayangin sih kalau kita yang buat hasil karya kita ya kan kita berniat untuk membagikan, bukan untuk dijiplak ke orang lain dan dianggap ini punya saya loh gitu, padahal kita yang buat gitu kan ya, Ya, kita terus juga pasti nggak suka ngasih tahu kan. juga. Ya kalau ya sebaiknya sih kita menggunakan itu dengan apa namanya, dengan penuh Bijak lah. tanggung jawab dan bijak ya, jangan sampai apa namanya jadi hal-hal yang negatif. Nah mungkin lanjut ke pertanyaan yang ada ya. Wah ada lagi nih pertanyaan dari Nabila BLY. Ini Kak. untuk Kak Jalu ini mungkin, soalnya cewek yang nanyanya. Kak Angel, oh nggak ada. Kak, keren banget topik dan penjelasannya. Tapi kalau boleh tahu kelemahan AI sendiri itu apa menurut kakak? Oh, kakak. Nah, mungkin dari Kak Angel duluan. Dari kelemahannya itu apa? Kelemahannya mungkin ini kalau misalnya dipandang dari sisi negatif ya, mungkin bisa bikin orang tuh jadi malas mikir kadang, karena kayak tinggal dikit-dikit tinggal nanya gitu, dikit-dikit tinggal nanya. Jadi kalau misalnya lagi padahal kita nih kayak lagi harus jawab pertanyaan gitu atau lagi ngerjain tugas gitu. Nah kalau misalnya orang yang malas kan ya tinggal tanya aja gitu untuk nyelesain tugas atau nyelesain untuk bikin esai atau gimana gitu kan. Itu sih salah satu dampak negatifnya. Salah satu dampak negatif lain juga itu bisa dibuat untuk ngegenerate hal-hal yang nggak bagus gitu, kayak misalnya ada orang nih mau belajar ngehack gitu. Kalau misalnya dengan chat GPT yang dibuat untuk kayak belajar ngehack gitu kan juga bisa gitu. Atau untuk ditanya yang buat nyari-nyari yang nggak benar lah gitu. Betul sih. Mungkin tambahannya lagi yang tadi kita bahas ya, mungkin dari AI ini kelemahannya karena memang baru, jadi ya mungkin untuk peraturannya itu masih belum terlalu jelas ya kan terkait hal tersebut gitu. Nih ntar ini punya siapa jadi banyak keributan ya. Mungkin ya seharusnya kita dari kita semuanya bisa mengantisipasi lah untuk hal ini ya, seharusnya ya. Dari untuk penggunanya sendiri lah yang harus ya lebih bijak sih ya. Mungkin untuk kelemahannya sih menurut saya sih itu sih ya, menurut kami ya. Ya itu kakak Nabila BLY telah ingat. Abis ini di follow nih kayaknya. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan? Ada. Berarti kan kita masih ini. Nih masih- pertanyaannya dari Lizel Fadrilan ya. Nah, what is your opinion on AIs that might evolve to something that would cause harm to people? Nah, ini gimana menurut Kak Jalu ini? Kakak Angel dulu. Bagaimana opininya tentang AI yang bisa membuat sesuatu yang harm tuh ya kayak dampak negatifnya tadi lah gitu. Oke. Itu bagaimana ya maksudnya pandangannya? Bagaimana? Mungkin kakak Angel bisa dulu opini gimana? Coba. Ya itu balik lagi sih tadi ke orangnya ya.
kita sendiri harus bisa ngefilter gitu. AI ini mau dipakai buat apa? Tapi kalau misalnya tujuan kita baik kan ya udah gitu, berarti bagus. Nah, tapi untuk orang-orang yang emang tujuannya membuat AI ini untuk misalnya hal-hal yang tidak baik, untuk kejahatan atau hal untuk menyakiti, nah itu kan kita mungkin dari developernya juga bisa membuat rules tersendiri ya, kayak ChatGPT juga kan dia kan udah punya rules tersendiri. Kalau misalnya kita yang nanyanya terkait misalnya self harm lah atau hal-hal yang lain yang untuk menyakiti, yang dampak negatif itu, dia udah dibikin rules buat dia tuh nggak boleh ngejawab tentang itu gitu. Jadi itu mungkin dari dua sisi juga, dari developer dan dari usernya juga yang harus selektif dan sadar diri gitu. Untuk bisa membatasi biar AI ini tetap berkembang ke arah yang positif dan bukan ke arah yang negatif gitu. Tapi emang ke arah negatif itu nggak bisa kita pungkiri, itu pasti ada orang yang pasti ada oknum-oknum yang membuat itu gitu. Ya perkembangan zaman kan juga bisa dua arah gitu, ke positif dan negatif. Tergantung ke orangnya lagi sih baliknya. Iya sih. Benar, Kak. Nah, mungkin satu lagi ya, Kakak Angel ya. Ya, intinya sih dari pertanyaan yang tadi ya, tergantung dari tadi lebih bijak ya, lebih bijak dalam menggunakan AI lah intinya ya. Oke. Mungkin satu lagi ya pertanyaannya ya. Dari Abdillah Sanad, Abdillah Sanad. Kak Angel, apakah mungkin AI bisa memiliki perasaan sama seperti manusia? Idih. Sebel. Duh, gimana tuh menurut Kakak Angel? Itu mungkin sih, menurut saya. Kalau menurut saya ya, itu hal yang sangat mungkin sekali. AI itu bisa sentient gitu, bisa memiliki pemikirannya sendiri. Karena emang AI itu kan tujuannya dibuat untuk dia tuh bisa berpikir seperti manusia gitu. Jadi emang ada kemungkinannya gitu. Ada kemungkinan nantinya yang akan berkembang lagi ya. Itu jadi menurut kalau Kak Jalu kira-kira takut nggak kalau misalnya ditikung oleh AI gitu? Enggak sih, nggak takut. Selama kita mau untuk berkembang, mau untuk terus belajar, nggak mau kalah lah ibaratnya dalam teknologi ya, seharusnya kita nggak akan kalah sih. Karena mau gimana pun itu buatan manusia gitu kan. Ya seenggaknya kita harus terus belajar, walaupun kita juga belajar dari AI gitu. Iya kan, walaupun belajar dari AI ya nggak apa-apa lah gitu. Seenggaknya itu buatan manusia, kita jangan mau kalah lah ya. Oke, mungkin udah setengah jam lewat ini. Kira-kira dari para hadirin kayak semangat ini, pada semangat ini menonton live ini ya. Nih, mungkin saya tanyain satu lagi ya, terakhir ya. Dari Kak Talita IDN, nih dia persis nanya ke Kak Jalu ini. Kak Jalu itu? Ini Kak Jalu nih, Kak Jalu. Saya bacain ya Kak Jalu gantian nih. Menurut prediksi AI di ASEAN pada tahun 2030 akan memberi kontribusi pada PDB hingga USD 1 triliun. Dan sebanyak USD 366 miliar berasal dari Indonesia. Nah, peran Sapiens gimana ya Kak Julu? Itu kan di 2030 ya, sekarang di 2024. Tapi kan dia menyangkut prediksi dari AI gitu, Indonesia gitu. Oh, taduh, saya menelaah dulu, ini rada lama ini soalnya ya dari pertanyaan. Kak Jalu, menurut prediksi AI di ASEAN, menurut prediksi AI di ASEAN pada tahun 2030, AI akan memberi kontribusi pada dan sebanyak. Saya balik lagi ya, untuk prediksi AI itu juga bukan cenayang gitu ya, yang bisa memprediksi yang sesuatu yang fix gitu. Nah jadi ini juga prediksinya kan juga kita nggak tahu apakah benar atau salah, kan banyak faktor-faktor yang bisa menentukan gitu.
tentang tadi MPDB itu ya. Jadi itu juga agak sulit ditentukan. Tapi untuk peran sapiens, Nah itu, ya masalah terakhir pasti nih, kita- bagaimana peran sapiens? Nah ini gimana ya? Tapi menurut AI ya, harusnya kita tanyanya ke AI ya kan? Karena saya juga kurang tahu nih ya kan, saya harus cari dulu. Ya. kalau peran sapiens kita pasti harus bisa ikut selalu berkembang lah seiring Iya. dengan zaman, dan mungkin bisa ikut berkontribusi sebanyak-banyaknya. gitu. Seharusnya Untuk seperti perkembangan. itu sih, ya kan? Harusnya seenggaknya ada berperannya lah ya. Ya seperti itu. Oke, mungkin karena ini udah 30 menit ya, lewat bahkan udah 30 menit lewat ya, mungkin kalau dari kesimpulan dari saya itu kalau AI ini di 2024 ini akan semoga saja lebih berkembang lagi dari sisi dari sisi apa sih tadi namanya yang hak cipta itu Copyright. ya pokoknya lebih ditekankan lah untuk dari sisi security-nya pun juga sama, harus dari sisi developer juga harus lebih memilah jangan sampai itu bisa dipakai untuk hal-hal negatif ya, diminimkan untuk hal-hal yang negatif, dicari yang hal-hal negatif seperti itu sih. Ya, kesimpulan dari saya sih itu aja. Mungkin dari Kakak Angel? Kayaknya udah cukup menyimpulkan juga ya dari Kak Jalu ya. Itu banget lu. Kak Jalu udah sangat baik juga menyimpulkan dan menyampaikan kepada para penonton. Sepertinya kalau dari saya tidak ada yang bisa ditambahkan lagi. Ya, mungkin dan lebih bijak lagi ya dalam menggunakan AI karena saya harapkan kalian semua untuk saya menggunakan AI dengan lebih bijak dan untuk hal-hal positif lah, untuk mencari ilmu gitu. Jangan sampai kita kalah dengan teknologi seperti itu. Oke, mungkin kita tutup ya. Untuk kali ini, untuk topik hari ini, terima kasih untuk kalian semua yang sudah hadir. Wah, ini ada 1.600 orang yang nonton ya. Terima kasih semua ya. Ya, jangan lupa untuk follow IG dari Sapiens dan jangan lupa untuk follow sosial media kita seperti Ada TikTok, Threads, TikTok, YouTube, Thread, ya Facebook, LinkedIn, nah di follow semua. Nah, LinkedIn ini ya, jangan lupa ya, stay tune di IG Sapien terus ya agar bisa mendapatkan topik-topik yang menarik tentang dunia teknologi. Terima kasih untuk kalian semua, tetap semangat untuk belajar. Ciao.